Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Cila Pauline dengan NIM 230111829 dan teman saya Aninti dulu dengan NIM 230111833. Kami dari Prodi PG PAUD kelas 1A semester 1. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang permainan edukatif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran komputer anak usia dini dengan menggunakan berbagai aplikasi dan kegunaannya masing-masing dan fungsi yang berbeda-beda untuk memenuhi tugas akhir semester. Baik, aplikasi yang kami gunakan yaitu yang pertama Canva, yaitu aplikasi yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint tentang materi pembelajaran yang akan kami bahas. Yang kedua, Chatbot, yaitu aplikasi yang kami gunakan untuk menampilkan wajah dalam bentuk video. Yang ketiga, Youtube, yaitu aplikasi yang kami gunakan untuk mengedit suara. Dan yang terakhir, Drive, yaitu aplikasi yang kami gunakan untuk mengupload video hasil pembelajaran yang kami buat. Di sini kami mengambil 6 permainan edukatif, yaitu yang pertama puzzle. Puzzle merupakan permainan dengan cara menyusun gambar untuk melatih anak mengingat sebuah bentuk gambar, kemudian menyusunnya kembali dengan tepat. Puzzle pertama kali diciptakan pada tahun 1766 oleh John Pillsbury dari London, Inggris. Manfaat dari permainan puzzle adalah untuk mendorong anak untuk berpikir secara kritis sehingga membantu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Permainan puzzle biasanya dilakukan oleh 2 orang dan dimainkan oleh anak usia 2-6 tahun. Permainan puzzle biasanya dilakukan. Yang kedua, balok. Permainan balok adalah alat permainan edukatif dengan menggunakan media balok yang terbuat dari kayu warna-warni. Dalam permainan balok tersebut, anak akan belajar untuk memecahkan masalah sederhana dengan cara menyusun balok dan juga membuat balok menjadi hal yang baru untuk anak. Salah satu permainan yang dapat meningkatkan motorik halus anak yaitu permainan balok, yang dimana pusat kegiatan yang dilengkapi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran untuk membantu anak menciptakan daya imajinasinya. Manfaat bermain balok juga mengasah koordinasi antara mata dan tangan, mengasah keterampilan matematiknya karena ia harus menghitung jumlah balok yang dibutuhkan, menambahkan dan mengurangi jumlahnya, menyortir balok sesuai bentuk, serta memperkirakan tinggi dan luas dari konstruksi yang ia kerjakan. Permainan balok, pemain hanya perlu berlari di atas balok sesuai lintasan, dan kegiatan ini terus dilakukan hingga anak dapat menyusun balok itu menjadi sempurna. Yang berikut, yang ketiga, permainan ular naga panjang. Ular naga panjang atau yang biasa disebut ular naga adalah sebuah permainan tradisional di Indonesia. Permainan tradisional ini tidak memerlukan alat tambahan, hanya perlu sekelompok anak yang berbaris sambil memegang baju, pinggang atau bahu teman di depannya. Permainan ular naga panjang ini melibatkan sekelompok anak yang berbaris memanjang yang mirip dengan naga. Biasanya permainan ini dimainkan saat malam hari dan pada saat siang hari, dan permainan ini biasanya dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Baik, permainan yang keempat yaitu kelereng. Permainan kelereng merupakan jenis permainan tradisional yang berbentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat atau batu akik.
Peraturan kelereng umumnya mempunyai diameter 1/2 inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng dapat digunakan sebagai permainan anak yang bersifat rekreasi, edukatif, dan kompetitif. Tak hanya itu, kelereng juga bisa dikoleksi untuk bernostalgia karena memiliki warna dan motif yang estetis. Permainan kelereng bisa dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun. Sebelum bermain kelereng, terdapat tata cara permainan yang memuat peraturan kelereng, yaitu: yang pertama, pemain harus menyerahkan kelerengnya ketika kalah dalam permainan. Yang kedua, saat memotret kelereng, tempat kelereng tidak dapat diubah. Dan yang berikut cara bermain kelereng, yaitu yang pertama, pemain harus membuat lubang di tanah minimal sebesar kelereng yang telah disepakati oleh pemain lainnya. Yang kedua, jika lebih dari 2 orang, maka pemain harus dibagi menjadi 2 kelompok. Yang ketiga, permainan dimulai dengan melempar kelereng masing-masing ke arah mendekati lubang yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, pemain yang kelerengnya paling dekat dengan lubang berhak bermain terlebih dahulu, kemudian urutannya disesuaikan dengan jarak dekat kelereng yang dilempar dengan lubang yang dibuat. Yang kelima, pemain yang berhasil memasukkan kelerengnya ke dalam lubang mempunyai peluang untuk menyerang lawannya. Apabila lawan terkena serangan tersebut, maka kelereng lawan tidak dapat dimainkan lagi atau dikatakan mati. Yang keenam, pemain yang belum memasukkan kelerengnya ke dalam lubang yang telah dibuat tidak dapat menyerang dan membunuh kelereng lainnya. Yang ketujuh, setiap pemain dapat menembakkan kelereng apapun sehingga memungkinkan untuk menonaktifkan kelerengnya sendiri. Yang kedelapan, untuk menghindari serangan lawan, pemain dapat meletakkan kelerengnya di tempat yang tersembunyi seperti di bawah batu atau di antara batu. Yang terakhir, seorang pemain dikatakan tamat jika semua kelerengnya mati dan hanya tersisa 1 kelereng hidup atau salah satu kelereng yang masih hidup. Melalui permainan ini dapat mengembangkan aspek motorik kasar dan halus. Permainan ini dilakukan baik di luar ruangan maupun di dalam. Permainan yang kelima, yaitu petak umpet, adalah sejenis permainan cari dan sembunyi yang bisa dimainkan oleh minimal 2 orang yang umumnya dilakukan di luar ruang. Nama permainan ini berbeda-beda di setiap daerah. Permainan ini selain bertujuan untuk bersenang-senang, permainan ini juga digunakan sebagai metode pengajaran kemampuan berhitung pada anak dan untuk bermain kerjasama dalam tim dengan temannya. Cara bermainnya itu, permainan dimulai dengan home pimpa untuk menentukan siapa yang menjadi kucing atau berperan sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi. Si kucing ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 10. Biasanya dia menghadap tembok, pohon, atau apa saja supaya dia tidak melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi. Tempat jaga ini memiliki sebutan yang berbeda di setiap daerah. Contohnya, di beberapa daerah di Jakarta ada yang menyebutnya Inglo, di daerah lain menyebutnya Bon, dan ada juga yang menamai tempat itu Hong. Setelah hitungan 10 atau hitungan yang telah disepakati bersama, misalnya jika wilayahnya terbuka, hitungan biasanya ditambah menjadi 15 atau 20. Dan setelah teman-temannya bersembunyi, mulai si kucing beraksi mencari teman-temannya tersebut. Permainan yang keenam dan yang terakhir yaitu congklak. Congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang populer pada zaman dahulu. Permainan ini menggunakan papan kayu yang memiliki 14 hingga 16 lubang dengan 2 lubang di ujung papan. Permainan ini dimainkan biji-bijian atau batu kecil yang dipindahkan dari satu lubang ke lubang lainnya, memutar secara berurutan. Dalam permainan ini ditujukan kepada anak usia 6-12 tahun dan permainan ini dapat
mengembangkan aspek motorik halus, kemampuan menganalisis, melatih kesabaran dan ketelitian. Permainan ini dapat dimainkan dalam ruang atau di luar ruang. Demikian penjelasan yang kami berikan tentang permainan edukatif. Kami mohon maaf apabila penyampaian yang kami paparkan mungkin ada kesalahan kata dan beberapa pernyataan yang kurang tepat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.